Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata. Halo adik-adik, kita ketemu lagi di hari Minggu ini tanggal 22 Agustus 2021. Kita ibadah online lagi loh adik-adik. Nah, jangan mengeluh ya. Kita tetap muka ceria, gembira. Tuhan Yesus selalu memberkati adik-adik. Oke adik-adik, kita akan ada lagu pembukaan. Kita akan menyanyi dari lagu Kidung Jemaat nomor 3. Shalom adik-adik, salam sehat dan tetap semangat. Yuk, kita mau mulai ibadah kita lagi. Setelah kita bernyanyi, memuji nama Tuhan, sekarang satukan hati kita untuk kita buka ibadah kita dalam doa. Tundukkan kepala, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan kami kenal, dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kembali kami berkumpul Kristus, memuji dan memuliakan nama Tuhan, mengucap syukur dan juga memohon keberkatan untuk segala aktivitas kami pada pagi hari ini. Dan saat ini kami berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mengingat dan menguduskan hari Sabat. Kiranya Bapa memberkati kami, membungkus kami dengan kuat kuasa-Mu, berikan kami pencerahan, berikan kami hikmat dan pengertian, sehingga selama ibadah kami tunduk dan menghormati akan hadirat Tuhan di dalam hati kami dan juga di dalam kehidupan kami nantinya. Berkati Kristus, para pelayan yang akan menjalankan ibadah ini, demikian juga anak-anak kami, orang tua kami, sehingga ibadah yang kami lakukan, ibadah yang kami berikan, itu semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Karena kami menyadari bahwa kami hanya menabur, tetapi Roh Tuhan itu sendiri yang akan memberikan pertumbuhan. Berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga kami boleh merasakan sukacita yang luar biasa di dalam ibadah kami. Bahkan kami boleh menjadikan kesukaan atas ibadah kami dan menjadikan suatu rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua anak-anak kami yang setia mendengarkan firman Tuhan, untuk semua anak-anak kami yang senantiasa hidup di dalam takut akan Tuhan. Kami juga mengucap syukur atas kehidupan, atas keberlangsungan situasi dan kondisi saat ini, di mana Jakarta sudah memulai mendapatkan zona hijau,
Itu adalah merupakan atas doa kami, doa anak-anak kami yang senantiasa mengandalkan kekuatan Tuhan saja. Dan kami mengimani dan meyakini bahwa pasti akan ada akhirnya Bapa dari situasi saat ini. Inilah kami Kristus di atas segalanya. Kami memohon pengampunan atas segala apa yang telah kami lakukan agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik semua, salam merdeka. Ya, pada hari ini tanggal 22 kita masih dalam suasana merdeka. Oke, Abang akan bacakan warta hari ini. Semoga semua sehat selalu ya, semangat ya. Warta pertama adalah untuk pembagian reward yang nilainya di atas 90. Nanti akan diinfokan melalui guru kelas masing-masing ya. Yang sudah mengirimkan nilai raportnya nanti yang nilai 90 nanti akan diinfokan melalui guru kelas masing-masing ya. Warta kedua adalah untuk adik-adik semua yang berulang tahun di bulan Juli dan Agustus ya. Tolong untuk menginfokan nama, tanggal lahir, nomor handphone, dan banjar dari mana. Oke, dikirim kepada kakak guru kelas masing-masing. Maksimal tanggal 26 Agustus ya. Ingat ya. Dikirimkan maksimal tanggal 26 Agustus untuk yang bulan Juli dan Agustus berulang tahun. Data-data nama, tanggal lahir, nomor handphone, dan dari banjar mana. Ya. Lalu untuk warta yang ketiga itu adalah kita semua harus adik-adik tetap semangat ibadah mulai dari jam 9 pagi ya setiap minggu. Dan jangan lupa setelah ibadah mengirimkan absen kelasnya setelah ibadah ya. Terusnya jangan lupa selalu tetap berdoa agar pandemi ini akan segera berakhir. Kita doakan pemerintah agar dapat menyelesaikan permasalahan pandemi COVID-19 dengan baik. Jangan lupa kita menjaga protokol kesehatan, tetap 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, jauhi kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas ya. Oke, itu yang dapat Abang sampaikan. Terima kasih, shalom, selamat hari Minggu. Adik-adik, sebelum kita menyanyikan lagu persembahan, udah disiapin belum uang persembahannya? Udah, adik senangnya. Hah? Belum? Kenapa? Gak punya amplop? Minggu kemarin kakak Dora udah ajarin loh cara buat amplopnya. Ambil kertas HPS atau kertas bekas buku kalian yang tahun kemarin, digunting-gunting, dibentuk-bentuk, dilem-lem, jadilah amplop buatan kalian. Masukin uang persembahan kalian ke dalam amplop hasil karya kalian, berikan uang persembahan kalian kepada orang tua kalian. Nanti orang tua kalian akan memberikan kepada sintua banjar kalian, sintua banjar kalian akan memberikan kepada bendahara gereja. Oke? Udah siap? Udah? Oke. Yuk sama-sama kita buka yuk Kidung Jemaat nomor 33. Kidung Jemaat nomor 33. Suaramu ku dengar. Supaya ku di Golgota
Selamat pagi dan selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Kita di dalam kebaktian minggu ini. Abang akan memberikan satu ayat untuk menjadi ayat hafalan. Diambil dari Ulangan 6 ayat 25. Saya ulangi, Ulangan 6 ayat 25. Dibuka Alkitabnya, Abang akan bacakan. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Abang ulangi lagi sekali lagi, diikuti. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Itulah ayat hafalan buat minggu ini adik-adik. Dihafal dan dilaksanakan. Supaya adik ada modalnya di dalam pengetahuan firman Tuhan. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu buat adik-adik. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan karena kita butuh firman Tuhan sebagai pedoman hidup kita. Kita akan bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk waktu yang Kau berikan kepada kami hingga pada minggu hari ini. Sebentar kami akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Kami akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kami, menyertai kami, sehingga kami dapat mengerti firman yang akan kami pelajari nanti, supaya kami memakai firman Tuhan itu untuk dasar dalam kehidupan kami, untuk pedoman dalam langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan, agar setiap perkataan firman yang hamba sampaikan itu berasal daripada Roh Kudus-Mu, sehingga bukan kemuliaan kami, tapi kami ingin memuliakan Engkau. Kami mau belajar firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kuduskan dan layakkan kami dalam mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan dengar firman Tuhan hari ini yang diambil dari Amsal 4 ayat 1 sampai dengan 4. Kita buka adik-adik ya. Amsal 4 ayat 1 sampai dengan 4. Abang akan baca, adik-adik mengikuti membaca dari rumah. Kita bersama-sama membaca Amsal 4 ayat 1 sampai dengan 4. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Demikian firman Tuhan. Sebelum abang khotbah, kita saksikan film berikut ini. Siapkan makanan. Ayo kita makan. Sebentar, Ma. Chandra. Iya, Ma. Chandra cepat. Karena Chandra takut dimarahin Mama, dia berlari dan bergegas untuk makan. Chandra makan dengan terburu-buru dengan sangat cepat sekali. Setelah selesai makan, Chandra ingin melanjutkan bermain game Mobile Legends lagi. Chandra lupa dia harus mengerjakan PR dan juga menyiapkan buku pelajaran untuk hari Senin. Chandra pun lupa tugasnya untuk membaca Alkitab. Chandra bermain hingga larut malam. Chan, kamu masih bermain? Ini udah jam 10 malam loh. Bentar lagi, Ma. Kamu sudah mengerjakan PR dan membaca Alkitab? Udah dong, Ma. Betul, Chan. Sudah dikerjakan? Iya, Ma. Ya udah, ayo.
jangan main lagi. Mama matikan lampunya ya, dan cepat tidur. Chandra berbohong pada mamanya walaupun lampu dimatikan. Chandra tetap mencuri-curi untuk tetap bermain game hingga akhirnya mengantuk tertidur. Keesokan paginya, Chandra terlambat untuk datang ke sekolah minggu dan matanya terlihat lelah. Juga tidak lagi sepakat untuk memuji Tuhan. Pada hari Senin pulang sekolah, Chandra ditegur oleh mama dan papanya. Chandra, kamu sudah pulang? Kemarilah nak. Papa dan mama mendapatkan teguran dari sekolah mengenai kamu. Kamu tidak mengerjakan PR dan sering tidak konsentrasi. Nilai kamu juga jelek. Kamu terlalu sering main tablet dan handphone, Chan. Sampai kamu juga lupa waktu. Kamu sudah jarang mendengarkan lagi kata-kata mama dan papa. Ketika itu, Chandra belum merasa kapok dan belum mengerti akan kesalahannya berbohong, berkata kasar, mencontek, dan mengganggu temannya. Karena kita baru merayakan hari kemerdekaan negara kita yang ke-76, sebelum Abang khotbah lebih lanjut, mari sama-sama kita mengucapkan merdeka 3 kali. Kita sama mengucapkan 1, 2, 3. Merdeka! 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 Ya, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Amsal. Kitab Amsal ditulis oleh Raja Salomo yang berisikan ajaran-ajaran tentang cara pandangan hidup yang benar dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam nats ini khususnya kita diajarkan untuk merupakan suatu nasihat dari Raja Salomo agar kita hormat kepada orang tua. Bagaimana anak hormat kepada orang tua dan bagaimana orang tua akan berusaha mendidik anak-anaknya supaya tidak jatuh, supaya tidak mengikuti jalan yang salah. Dalam ayat 1 dan ayat 2, Raja Salomo mengingatkan kita yang disebut sebagai anak-anak agar kita semua perlu taat. Kita perlu taat akan didikan dari seorang ayah, di mana tentunya nasihat yang disampaikan oleh ayah dan ibu kita tentunya merupakan pengajaran-pengajaran yang sifatnya baik. Dan sebagai anak, kita wajib mendengarkan dan mengarahkan perhatian serta pikiran kita kepada nasihat-nasihat mereka. Sebagai orang tua, ayah dan ibu kita telah terlebih dahulu merasakan pengalaman hidup yang telah mereka lalui sepanjang kehidupan mereka. Mereka telah mengalami kehidupan dari mereka kecil hingga mereka dewasa. Dan karena itu mereka akan berusaha untuk mendidik kita karena kita adalah anak-anak yang mereka sayangi. Dalam ayat 3-4, Raja Salomo menceritakan bagaimana pengalaman dia ketika Raja Salomo tinggal bersama orang tuanya. Seperti kita ketahui, ayah dari Salomo adalah Raja Daud. Raja Daud adalah orang yang menjadi raja dan memimpin bangsa Israel. Tetapi, walaupun dalam kesibukan yang memimpin bangsa Israel, Raja Daud tidak pernah lupa untuk mengajari Salomo, untuk memberikan pengajaran atau pendidikan kepada Salomo, agar Salomo selalu taat dan mematuhi ajaran-ajaran Tuhan. Salomo selalu diajarkan untuk selalu taat akan Taurat Tuhan. Nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Salomo itu menjadi bekal untuk menjalani kehidupan agar Salomo menjadi orang-orang yang taat akan firman Tuhan, dan firman nasihat itu juga menjadi dasar kita agar kita menjadi seorang anak yang taat kepada Tuhan. Sama seperti film yang tadi kita saksikan. Kadang sebagai anak kita merasa bosan, atau malah kita menjadi kesal, dan bahkan kita bisa marah kepada orang tua karena kita merasa orang tua kita terlalu keras, orang tua kita terlalu cerewet, orang tua kita terlalu mau mengatur. Seringkali kita merasa bahwa kok bapakku selalu mau ikut campur ya, kok mamaku selalu mau ikut campur ya, dan kita nggak dikasih kebebasan sebagai seorang anak.
Sama seperti film tadi, bagaimana orang tua mengingatkan supaya anaknya tidak selalu bermain handphone, tidak selalu bermain game, tapi mengerjakan supaya anak-anak itu mengerjakan tugas-tugasnya. Jadi orang tua memang memiliki tanggung jawab untuk mengajari anak-anak, untuk terus mengingatkan anak-anaknya, baik itu pagi, siang, dan malam. Itu merupakan tanggung jawab orang tua untuk mengajari anak-anaknya. Dan tentunya seperti firman yang kita baca tadi, Raja Salomo mengingatkan kita supaya kita sebagai anak, kita harus taat, kita harus menghormati orang tua kita harus mendengarkan, dan terutama kita melaksanakan nasihatnya. Karena kita percaya, ketika kita hormat orang tua, ketika kita menjalankan nasihat orang tua, maka kita akan memperoleh berkat-berkat. Kalau kita baca di ayat 9, mungkin kita bisa baca bersama-sama Amsal 4 ayat 9, berkata, ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Itulah janji Tuhan, bahwa ketika kita mengikuti, mendengarkan, dan melaksanakan nasihat-nasihat orang tua, bahwa kita akan mendapatkan berkat-berkat. Kita akan dimahkotai karangan bunga di atas kepala, dan kita akan memperoleh mahkota yang indah. Itulah adalah janji Tuhan. Dan sebagai anak-anak, mungkin kita punya cita-cita, aku mau sekolah yang tinggi, aku mau jadi pemimpin. Tetapi yang terpenting bukan hanya pengetahuan intelektual, tetapi kita juga harus mempunyai kemampuan dalam hal spiritual, kemampuan dalam emosional. Bagaimana caranya kita bisa memiliki kemampuan spiritual maupun emosional? Tentunya dengan berdasarkan firman Tuhan. Kita rajin membaca firman Tuhan, kita rajin berdiskusi firman Tuhan, kita rajin beribadah, dan tentunya sama seperti yang kita pelajari hari ini, kita hormat kepada orang tua, kita mendengarkan nasihat-nasihat mereka, karena kita percaya orang tua itu akan memberikan yang terbaik bagi kita. Demikian adik-adik firman Tuhan hari ini, dan melalui Nats Minggu ini kembali kita diingatkan bahwa sebagai seorang anak, kita wajib, kita harus mendengarkan didikan dari orang tua. Orang tua itu bukan hanya orang tua di rumah, tetapi bisa guru di sekolah, bisa guru-guru sekolah minggu, ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika mereka memberikan nasihat, kita harus mendengarkan nasihat tersebut, kita melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari kita, supaya kita bisa mengerti dan menghayatinya dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan pada akhirnya kita akan melakukan kehendak Allah dalam kehidupan sehari-hari kita. Demikian firman Tuhan adik-adik. Marilah kita mengisi kemerdekaan kita dengan firman Tuhan. Kita mengisi kemerdekaan yang telah kita terima. Kita melaksanakannya tanggung jawab kita, karena kita percaya sebagai manusia, sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki tanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan ini dengan penuh sukacita dan tentunya takut akan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kita akan bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang telah kami baca, yang telah kami pelajari di pagi hari ini. Tuhan, walaupun kami beribadah melalui online, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu yang hadir dalam ibadah ini. Engkau memberkati firman yang telah hamba sampaikan. Biarlah firman tersebut dapat dimengerti adik-adik sekolah minggu, mereka dapat memahaminya, dan mereka dapat melaksanakan dalam kehidupan kami, dalam kehidupan sehari-hari mereka. Berkati hamba juga Tuhan, agar firman ini juga menjadi dasar hamba untuk melaksanakan tanggung jawab hamba sebagai orang tua, tanggung jawab hamba sebagai anak, dan biarlah kemuliaan nama Tuhan yang kami permuliakan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Demikian firman Tuhan adik-adik. Selamat hari Minggu. Adik-adikku sekalian, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Abang Charles, dan kita sudah menyanyikan puji-pujian. Sekarang saatnya kita akan tutup ibadah. Sebelum kita tutup, kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 379, yang mau dibimbing oleh Tuhan.
yang mau dibimbing oleh Tuhan dan yang berharap tak henti akan mendapat pertolongan bahkan di saat terpedih. Tuhanlah dasar imannya, bukanlah pasir alasnya. Apa gunanya tawar hati, hanya menangis terseduh? Apa gunanya tiap pagi kita mulai berkeluh? Jikalau kita bersedih, tambah berat beban salib. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam jam surga, Allah yang maha baik, Allah yang kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami di pagi hari yang indah ini. Kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu kelas besar. Walaupun kami beribadah melalui online, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu yang telah berkarya, yang telah menyertai kami dalam ibadah ini. Dan Kau akan memberkati Bapa setiap hal yang telah kami lakukan. Nyanyian pujian yang kami sampaikan, itu biarlah berkenan kepadamu. Begitu juga untuk firman Tuhan yang telah kami baca dan telah kami pelajari. Biarlah kami dapat mengerti, kami dapat memahami, dan terutama kami dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu agar dapat menjadi dasar dalam kehidupan kami. Kami juga ingin berdoa Bapa, khususnya untuk negara kami. Kalau beberapa hari yang lalu, di tanggal 17 Agustus kami merayakan Hari Kemerdekaan bangsa kami, bangsa Indonesia, Hari Kemerdekaan ke-76. Kami mengucap syukur untuk berkat-berkat Tuhan kepada negara kami. Biarlah Bapa, kami dapat mengisi kemerdekaan kami melalui sikap kami sebagai anak-anak Tuhan, melalui sikap kami menjadi teladan bagi orang-orang sekitar kami. Terima kasih Bapa, berkati para pemimpin negara kami, Bapak Presiden Jokowi, beserta seluruh jajarannya, para menteri, hingga yang terendah Bapa. Tuhan berkati mereka semua. Biarlah setiap keputusan yang mereka buat itu berasal daripada Tuhan. Kami juga berdoa Bapa, khusus untuk pandemi COVID-19 yang sudah hampir 2 tahun kami lewati. Bapa, biarlah COVID-19 ini dapat segera hilang dari muka bumi ini, khususnya di negara kami. Tuhan berkati para tim medis, dokter, suster, serta seluruh orang-orang yang terlibat dalam pengobatan. Biar mereka, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan mereka sukacita juga ketika mereka merawat orang-orang yang sakit. Kami juga berdoa Bapa untuk saudara-saudara kami yang mungkin sedang dalam keadaan sakit, khususnya COVID-19. Teman-teman kami, Tuhan urapi mereka, berikan mereka sukacita, kesemangat, agar mereka tetap berpengharapan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk gerejamu HKBP Kebayoran Lama. Kalau di minggu lalu Tuhan telah menyertai proses pisah sambut Amang Pendeta kami, Amang Pendeta Simanjuntak, telah Engkau tunjuk untuk pelayanan di tempat yang baru. Tuhan berkati Amang Simanjuntak dalam pelayanannya. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dalam setiap pelayanan Amang
Simanjuntak di gereja kami, dan biarlah untuk Amang pendeta yang baru, Amang J. Sitindaun, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk pelayanan sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati seluruh orang, seluruh yang terlibat dalam pelayanan sekolah minggu. Untuk seksi sekolah minggu, Tuhan berkati. Begitu juga para pengurus BPH harian, Tuhan urapi, agar setiap rencana-rencana, setiap hal-hal yang ingin dilaksanakan berjalan dengan lancar, dan itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati adik-adik sekolah minggu dalam studi mereka Bapa, dalam pelajaran mereka. Tuhan urapi mereka agar mereka dapat belajar dengan penuh sukacita. Kami yakin Bapa, adik-adik sekolah minggu akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa mendatang. Urapi mereka Bapa, berkati mereka pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, kami juga sadar kami manusia yang penuh dosa. Karena itu kami mohon ampun untuk setiap pelanggaran dan dosa-dosa yang telah kami perbuat. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengalaskan setiap pokok-pokok doa kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Adik-adik, mari sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya, dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita, dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Terima kasih adik-adik telah mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua sepanjang minggu mendatang, dan kita bisa bertemu kembali dalam ibadah di minggu mendatang. Tuhan Yesus memberkati.